Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yaitu Dell Infoline. Jadi channel ini merupakan channel kita untuk belajar bersama, learning together. Kita di sini misi kita yaitu untuk mempelajari software-software GIS khususnya di bidang informasi geospasial. Di sini merupakan program kita yang pertama yang bernama itu Today's Class. Today's Class ini nanti akan membahas level-level penggunaan software GIS ini dari mulai level basic sampai ke level advance. Buat kalian yang ingin belajar GIS tanpa bimbingan tutor atau pelatih, kalian bisa menonton channel ini. Karena di channel ini nanti kalian akan dipandu baik dari mulai tahap paling awal sampai ke tahap paling advance di situ. Jadi jangan lupa jika kalian suka channel ini, klik like, subscribe, and share channel ini. Karena dengan kita mengklik subscribe, like, dan share, kita akan membangun bersama channel ini menjadi channel yang bermanfaat dan juga channel yang jadi inspirasi buat kita semua. Oke, jadi kita langsung mulai saja pada intinya. Yang pertama pada program Today's Class ini yang akan kita bahas itu yaitu penggunaan software Quantum GIS atau yang nama lainnya yang bisa kita sebut dengan QGIS. Jadi QGIS ini merupakan salah satu software open source. Software open source ini dia tidak perlu kita membeli license untuk membuka ataupun menggunakannya baik untuk keperluan komersil ataupun untuk keperluan individu. Jadi software ini sangat bermanfaat sekali buat para geografer ataupun para surveyor ataupun orang-orang yang ingin mengenal di dunia GIS. Pada Today's Class yang pertama ini, Quantum GIS ini kita akan bahas level basic terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tuntas untuk membahas level basic ini, nanti kita akan ada lanjutannya yaitu medium, lanjut lagi yaitu kepada tingkat advance. Untuk sesi yang pertama ini akan kita bahas yaitu overview dari Quantum GIS itu sendiri. Di overview ini kita akan coba mengenali bagian-bagian Quantum GIS dari mulai di mana lokasi panel maupun browser, lalu di mana cara kita bisa mengakses layout, view, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja untuk demonstrasinya. Yang pertama yang kita bahas yaitu bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi ini. Untuk mendownload aplikasi Quantum GIS ini, yang pertama dilakukan yaitu akses terlebih dahulu halaman websitenya. Untuk halaman website ini sudah saya sertakan di link bawah video. Jadi kalian bisa akses dan bisa langsung klik di sana untuk menuju ke halaman web browser Quantum GIS. Oke, setelah halaman ini kebuka, yang akan tampil pertama yaitu tampilan seperti ini. Jadi di sini ada versi yang paling terbaru, latest version ya dari Quantum GIS ini. Yang akan kita download dan yang akan kita gunakan itu adalah LTR version. Jadi LTR version ini versi yang stable gitu dibandingkan dengan versi yang terbaru. Oke, langsung saja klik download. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada dua versi. Ini versi yang paling terbaru. Dan ya, ini itu versi yang stable-nya. Yang kita gunakan adalah versi yang ini. Versi yang ini ada dua sistem, jenis sistem yang kita gunakan di sini Windows ya, karena laptop yang saya gunakan untuk demonstrasi ini merupakan sistemnya Windows. Jadi di sini ada 32 bit dan ada 64 bit. Sesuaikan dengan laptop masing-masing yang akan digunakan. Untuk yang saya gunakan yaitu versi 64 bit, jadi saya download yang 64 bit. Klik saja sekali, klik kiri. Nah, di sini simpan file installer ini di lokasi yang mudah dijangkau atau yang sudah disiapkan oleh kalian semua. Oke, save. Di sini proses downloading sampai selesai. Ketika udah selesai, coba buka File Explorer untuk menginstal aplikasi Quantum GIS-nya. Oke, untuk menginstal sangat mudah sekali. Tinggal klik dua kali saja. Nah, di sini untuk Quantum GIS ini tinggal next saja, next. Ini fitur terbaru dari versi yang 3.10 ini. Agree. Next. Nah, di sini ada optional. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mau mendownload contoh datanya juga bisa di checklist, cuman di sini akan mendownload dan membutuhkan internet koneksi lagi di sini. Kita lewat saja di sini, kita langsung QGIS-nya saja install. Dia akan proses instalasi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai di sini kita finish saja. Untuk membuka aplikasi Quantum GIS ini bisa diakses melalui beberapa cara. Yang pertama itu dari folder instalasinya. Ketika sudah selesai install, di sini yaitu folder QGIS 3.10. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa klik dua kali di sini, baik versi yang with grass, ini yang custom widget ataupun yang biasa saja. Selain dari sini juga kita bisa akses melalui menu Windows. Klik Windows. Q untuk QGIS. Nah, QGIS 3. Nah, di sini. Ini yang with grass, ini yang custom widget, dan ini yang biasa. Di sini juga
di QGIS ini include juga Sagagis. Jadi Sagagis ini bukan salah satu aplikasi GIS juga. Nanti akan kita bahas selanjutnya Sagagis ini penggunaannya dan bagaimana. Oke, untuk membuka kita klik saja Quantum GIS yang biasa ini. Dia akan terbuka. Ketika pertama kali diinstal, yang akan tampil seperti ini. Oke, kita let's get started aja, klik. Oke, terbuka. LTR ya, Long Term Release Version, QGIS 3.10. Nah, ini yang pertama kali tampil ketika baru pertama kali dibuka. Di sini ada bagian toolbar, menu, ada bagian browser dan sebagainya. Oke, kita pindah layar dulu untuk menjelaskannya. Oke, di sini ada catatan yang udah saya buat. Jadi kita akan mencoba mengenal bagian-bagian dari Quantum GIS ini, tata letak dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada standar menu, dari mulai project sampai dengan help. Pada standar menu ini dia memuat semua tools-tools maupun panel dan browser dari Quantum GIS ini. Jadi kita bisa menampilkan ataupun tidak menampilkan panel maupun toolbar. Kemudian yang kedua di sini ada toolbar area. Jadi toolbar area ini memuat tools-tools yang digunakan pada saat pembuatan peta maupun setting peta itu sendiri seperti apa, membuat datanya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri dan kanan saya ini ada panel. Di sini ada panel browser, layer, dan juga ada processing toolbox. Jadi di panel browser ini kita bisa drag and drop data ketika kita mau membuka ya, kita drag and drop langsung tampil di area data view. Di sini ada area data view. Area data view ini dia yang menampilkan petanya. Kemudian di sini ada layer. Jadi layer ini merupakan layer-layer yang kita buka dari browser ini. Akan tampil di dalam layer ini. Nah, yang saya tampilkan di sini yaitu contoh batas administrasi Indonesia dan juga ada lautnya di sini dari GEPCO di sini ya untuk batrimetrinya yang saya tampilkan ini. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada processing toolbox. Processing toolbox ini berisi tools-tools yang digunakan pada saat kita mau melakukan analisis spasial. Overlay, intersect, kemudian network analysis dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, di sini ada data view informasi, data view information. Jadi untuk data view ini kita bisa melihat koordinat yang sedang kita gerak-gerakkan, nanti kita akan demonstrasikan di aplikasi. Ada skala yang ditampilkan itu skala berapa, ada magnifier di sini untuk zoom in dan zoom out dalam keadaan skala terkunci ataupun tidak terkunci, rotasi peta, render ketika pada saat kita eksekusi, dan di sini koordinat yang digunakan pada saat data view ini dibuka. Oke. Jadi itu tampilan-tampilannya. Yang pertama ada standar menu, kedua ada area toolbar, ada area panel, area data view, kemudian area processing toolbox, dan data view information. Oke, kita langsung coba ke aplikasinya. Kita coba buka Quantum GIS-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba klik ini. Nah, ini. Jadi di sini ada project, view, dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan ataupun menghilangkan toolbar ini bisa diakses melalui menu view. Nah, menu view di sini ada panel dan toolbar. Jadi ketika kita checklist dia akan tampil, kalaupun di uncheck dia akan tidak tampil. Misalkan untuk layer, saya akan hilangkan di panel, layer uncheck, dia akan tidak ada. Ya, ketika ingin menampilkan lagi nggak usah bingung, masuk lagi ke menu view, kemudian ke panel, lalu layarnya dicek, dia keluar. Begitu juga dengan browser dan juga toolbox. Nah, untuk menampilkan toolbox ini bisa ke view, ada di sini ada panel, di sini ada processing toolbox. Nah, dia akan tampil. Akan tampil di sini. Kemudian untuk area toolbar, kalau misalkan kita ingin menampilkan yang lebih, di sini ada toolbar. Nah, mau apa lagi misalkan advanced digitizing toolbar, kita akan tampilkan. Dan di sini juga kita bisa organize ya. Posisinya kita bisa drag and drop, misalkan di wilayah ini kita pindah. Oh, ini bagusnya misalkan di wilayah ini kita pindah. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada layout view. Ini kan data view ya untuk menampilkan peta yang kita lagi proses dan lain sebagainya. Jadi ada tampilan satu lagi, ada layout view. Nah, layout manager ini bisa diakses melalui menu new print layout atau CTRL-P maupun melalui project lalu layout manager. Kita coba melalui project ya, layout manager, klik. Nah, di sini kita create terlebih dahulu. Create. Nah, di sini namanya apa? Misalkan basic QGIS misalkan. Oke. Nah, di sini layout view. Tampilannya akan keluar. Sama di sini juga ada standar menu, toolbar. Ini toolbarnya bisa ditaruh di samping ataupun taruh di sini juga tidak masalah. Dan di sini ada propertiesnya di sini ya. Jadi
segala yang berkaitan dengan layout ini akan diakses melalui menu properties. Jadi untuk layout ini nanti ada sesinya tersendiri, karena banyak sekali tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat layout ini. Bagaimana cara menampilkan peta di QuantumGIS layout ini, bagaimana cara kita menampilkan skala, menampilkan logo, menambah tulisan, judul, dan lain sebagainya. Oke, untuk sesi overview dari QuantumGIS ini saya rasa cukup. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tipe-tipe data yang disediakan oleh QuantumGIS. Bagaimana cara membuka data, dan juga bagaimana cara kita melakukan editing data di situ. Oke, jadi jika teman-teman sekalian ada pertanyaan maupun ada hambatan dalam pengoperasian QuantumGIS, bisa menuliskan komentar di kolom bawah. Nanti kita akan respon dan kita akan coba praktekkan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pada saat menggunakan QuantumGIS. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.